Kesaksian ulama 14 malam di makam Rasulullah. Bergetar saat bercerita, banyak kejadian di luar nalar. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apalagi makam Rasul itu menjadi situs terpenting bagi seluruh umat Islam di dunia. Makam yang berada di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu tempat yang paling banyak didatangi umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Semua orang memang bisa mengunjungi makam Rasul, akan tetapi hanya petugas pengganti penutup makam saja yang diperbolehkan masuk ke dalam makam. Mereka adalah orang-orang pilihan. Terakhir kali makam Rasul dimasuki adalah pada tahun 1971 silam. Ada 13 orang saat itu yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Rasul. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Sahirti, ulama yang saat itu sudah berusia 100 tahun. Selain Syekh Ahmad Sahirti, 13 ulama yang mendapat tugas mengganti penutup makam Rasulullah diantaranya adalah Sayyidil Habib As'ad Sera, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah pada saat itu. Selanjutnya yaitu Habib Mograbi dari manajemen pabrik dan Abdul Al-Karim Flomban, Nasir Qori, Abdul Ar-Rahim Bukhari, dan lainnya. Selain itu, mereka juga didampingi kepala suku Agas yang merupakan pemegang dan penjaga makam Nabi secara turun-temurun. Syekh Ahmad Sahirti menceritakannya dengan suara bergetar. Dia mampu menceritakan pengalamannya dengan detail selama 14 malam berada di dalam makam baginda Rasulullah kepada wartawan Al-Arabiyah, Omar Al-Midwahi. Syekh Ahmad Sahirti adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Ia menjelaskan, kain penutup makam Rasul tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun, sehingga lazimnya diganti setiap 100 tahun sekali. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini, tuturnya. Syekh Ahmad kemudian menceritakan detik-detik saat rombongan tersebut memasuki ruangan makam Rasul. Mereka mencium aroma wangi dan harum yang tak pernah tercium sebelumnya. Aroma wangi itu memiliki keharuman yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia. Syekh Ahmad mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki kegemaran dan kecintaan terhadap pewangian sejak kecil. Bahkan ia telah menghabiskan waktu hidupnya untuk mencium segala keharuman yang ada di seluruh dunia. Karena itu, ia menjadi orang yang ahli dalam meramu minyak wangi untuk menghasilkan wewangian yang terbaik. Namun, dia tidak pernah bisa menjelaskan aroma harum yang ada di makam Rasul. Syekh Ahmad Sahirti juga mengungkap ketakjuban yang sangat luar biasa ketika berada di dalam ruangan makam Rasulullah dan menyebutnya sebagai tempat teragung di muka bumi. Ia memperkirakan ruang makam itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil dengan tulisan makam Nabi, makam Abu Bakar Al-Siddiq, dan makam Umar bin Al-Khattab. Di samping 3 makam itu, terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruang Sayyidah Fatimah Al-Zahra alaihi salam, yang merupakan rumah di mana putri Nabi itu semasa hidupnya tinggal bersama keluarganya. Rombongan tersebut memang tidak bermalam, melainkan mulai memasuki ruang makam selepas Isya dan keluar saat azan pertama subuh. Selama berada di ruangan makam dan bekerja, mereka selalu menggunakan bahasa isyarat atau dengan suara berbisik. Syekh Ahmad Sahirti menjelaskan bahwa sebagian besar ruang makam Rasul tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran dari surat Al-Fat yang terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub adalah penglihatannya yang rabun karena temakan usia.
Namun, di dalam ruangan makam Rasulullah itu, ia malah bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata. Padahal tempatnya sangat redup. Ulama yang pada waktu itu berusia lebih dari setengah abad itu juga penderita alergi akut. Dia akan batuk parah jika terkena sedikit debu. Tapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan pasir tidak lagi pasir, dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat dan merasa masih berusia belasan tahun, jelasnya.